demi kewarasannya itu dia merelakan ya untuk mengikhlaskan jabatannya itu yang kemudian ada kalimat itu, saya takut dihisap atau takut di apa itu kesadaran yang muncul bagaimana tuh Kang? Begini, saya tidak seheroik itulah gitu loh. Saya juga berlumuran dengan dosa. Tapi kalau saya cuma bohongin satu orang kan, kalau orang yang dibohongin ini ridho kan selesai kita. Tapi kalau kita bohongin 2 juta orang, yakin 2 juta orang mau ngampunin saya. Jadi di sana ada kebohongan struktural gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sobat, apa kabar? Seperti biasa, mudah-mudahan sehat dan tidak hanya sehat, tapi juga waras. Karena dalam situasi seperti sekarang ini kita perlu menjaga kewarasan. Dalam kewarasan itu ada isu integritas di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini menjadi hari yang sangat spesial. Karena saya atau kami di sini kedatangan seorang yang punya latar belakang menarik dan memutuskan untuk terjun di dunia politik dan kemudian berhasil menjadi wakil bupati di satu daerah yang sebenarnya sangat potensial, sangat dahsyat, tapi daerah itu belum dibangun kedahsyatannya. Saya akan diskusi dengan Mas Luki. Ya, apa kabar Mas Luki? Kabar baik, alhamdulillah. Bang, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Alhamdulillah. Di sini bukan hanya sehat, Mas Luki, kita perlu menjaga kewarasan. Iya, harus waras. Sehat jasmani, rohani. Karena banyak orang yang jasmaninya sehat, rohaninya tidak sehat. Itu penyakit Indonesia saat ini begitu. Dan saya menduga Mas Luki mengundurkan diri sebagai wakil bupati karena menjaga kewarasan itu. Exactly, benar. Karena itu barang langka nih Mas. Iya. Sangat jarang seseorang mengundurkan diri. Itu kalau level di sistem nasional kita Mas ya, masih ingat Pak Hatta. Pak Hatta termasuk yang mengundurkan diri. Ya, karena ingin menjaga kewarasan. Iya, karena dia ingin menjaga kewarasannya itu. Jadi terima kasih sudah bisa hadir. Terima kasih. Mas Luki ini, para sobat, punya banyak keunikan. Saya ingin mengulik keunikannya yang sangat privat, tidak di podcast ini. Saya ingin mengulik keunikan yang, karena banyak orang yang tidak memahami, sebenarnya dia ini politisi yang cukup matang. Dalam pengertian, bukan hanya satu partai, udah 2 partai yang dimasukin. Pernah 2 partai. Pertama dulu di PAN, Partai Amanat Nasional, lalu pernah jadi anggota DPR pada saat itu, lalu setelah itu saya ke Nasdem. Jadi sudah 2 lah. Jadi banyak belajar sama senior-senior. Oke. Mau pindah lagi? Jadi julukannya tapi di Nasdem nanti masih ya? Masih. Baik. Ya, sekarang Nasdem juga sedang melakukan istilahnya restorasi. Akrobat, bahasa positif restorasi. Iya, restorasi selalu dari dulu karena akrobatnya luar biasa gitu. Yang saya dengar kabar, Mas Luki itu ada 3 isu kenapa mengundurkan diri. Yang pertama, komitmen politik yang dibangun pada masa kampanye itu tidak diikuti 100% tidak terlaksana. Nanti bisa diklarifikasi itu. Yang kedua, yang paling menarik, kontribusi signifikan di dalam kampanye yang mampu mengangkat suara sehingga menjadi pasangan yang berhasil, karena dulu kalau nggak salah lawannya itu adalah salah satu politisi yang cukup senior dan malang melintang di wilayah itu ya, dan punya kekuasaan yang luar biasa dari satu partai tertentu. Jadi Mas Luki sebenarnya memberikan kontribusi bagi peran terpilihnya pasangan ini. Tapi yang menarik selain yang tadi itu ada komitmen politik, yang kedua, di dalam pelaksanaan kepemerintahan, Mas Luki itu orang, saya nggak mau bilang dizalimi ya, dilucuti. Ya. Bukan kewenangannya, hak-hak atau supporting system yang dimilikinya, sehingga kemudian tidak bisa menjalankan fungsinya. Ya. Yang terakhir yang disebutkan bahwa Mas Luki punya kesadaran bahwa janji politik yang pertama itu tak mungkin bisa direalisasikan dengan kondisi yang kedua, maka kemudian dengan dengan kewarasannya itu dia mencoba, ya sudah, daripada saya tak bermakna jadi karangan bunga dan vas, lebih baik saya mengundurkan diri. Ini kan
bentuk dari tanggung jawab politik yang punya orang-orang yang punya integritas. Ini bukan sekedar tanggung jawab politik, tapi orang yang punya integritas dan kemudian dia mencoba mendelivery, saya kayaknya nggak berbuat banyak dan saya tidak mau membohongi. Cukup sudah, masa jabatan berapa tahun ya? Dari 2021 ya? Dari 2021 Februari sampai nanti akhir Januari 2025. Berarti baru 2 tahun kan kalau Februari ke Februari. Kan? Iya, baru 2 tahun. Menurut saya ada 3 isu itu. Iya. Bagaimana menurut Mas Luki? Tapi saya sangat apresiasi sekali nih Pak. Bapak sudah membuat satu kesimpulan yang sebenarnya seperti itu. Dan kadang-kadang, tapi aku nggak ngeramal. Iya, maksudnya saya jadi lega juga, jadi kayak lega. Oh, akhirnya poinnya kan dapat gitu kan ya. Mungkin sekarang saya tinggal uraikan sedikit. Masya Allah. Jadi menjabat mulai 2021 Februari, terus mengundurkan diri di Februari 2023, 2 tahun. Terus kenapa baru sekarang mengundurkan diri kalau memang tidak cocok dengan artileri dan lain-lain gitu. Sebenarnya ini sudah dari tahun lalu, Pak. Jadi dari tahun lalu itu sudah ada interpelasi. Iya betul, September ya. Iya, dan 2021. Dan perlu kita ketahui bahwa zaman sekarang kita nggak bisa bohong, Pak. Sudah ada jejak digital. Jadi kalau saya barusan bilang interpelasi, ketik interpelasi Kabupaten Indramayu keluar tanggalnya persis. Apa materinya keluar juga kan gitu. Betul, jadi memang tentu kemenangan kami pasangan Nina Luki di 2021 itu saya punya andil, tentu semuanya punya andil, partai, relawan, dan memang memang momennya juga tepat. Lalu kenapa mengundurkan diri? Karena saya tidak mampu mengemban amanah. Amanah yang mana? Tentu amanah sesuai dengan visi misi yang pernah dijanjikan. Kenapa tidak bisa mengemban amanah? Apakah karena saya malas-malesan? Ada uraiannya lagi? Tidak, karena itu tadi artileri, peralatan, tools, instrumen yang supporting sistem untuk menjalankan yang terlucuti atau sengaja dilucuti, itu nanti bisa ada investigasi lebih lanjut. Tapi walhasil yang saya terima adalah memang saya jadi tidak punya itu, sehingga nggak punya alat, nggak bisa kerja. Saya mundur. Kenapa mundur? Kenapa nggak diam saja? Bukankah itu lebih enak? Seperti para wakil-wakil yang lain yang memang konotasinya adalah wakil itu adalah tidur gaji buta dibayar. Itu siapa yang membuat konotasi seperti itu? Undang-undang itu sendiri, Pak. Undang-undang nomor 23 itu kalau kita lihat begitu banyak tugas bupati, tugas wali kota, tugas gubernur. Lalu ketika kita melihat tugasnya wakil itu apa? Membantu bupati atau wali kota bila mana mendapatkan delegasi. Kalau nggak dapat delegasi, apa? Tapi kan ada fungsi yang melekat, apa? Mengawasi. Ya kalau cuma mengawasi saja. Seharusnya di sini kata-kata mengawasi itu diinterpretasikan oleh Kemendagri menjadi salah satu yang formal turutannya, yaitu mengawasi secara internal, semacam kayak inspektorat. Jadi ke dalam itu punya fungsi pengawasan, tapi harus ada aturannya kan. Ini kalau tidak ada aturan berikutnya, maka mengawasi hanya cuma kayak saya, kayak burung hantu, duduk diam, ngawasin kiri kanan, ngawasin doang kan gitu. Burung hantu. Jadi menurut saya ini adalah satu momentum yang tepat, dan ini curahan hati banyak wakil se-Indonesia. Oke, ini problem struktural ya, sistemik dan saya struktural. Saya malah ingin menantang lembaga-lembaga untuk bisa melakukan survei. Apakah betul bupati, wakil bupati, wali kota, dan gubernur semuanya itu akurnya hanya dalam waktu 1 tahun atau 3 bulan? Saya sendiri, berarti sebelum 1 tahun sudah tidak akur. Konteks tentang power sharing atau apapun itu. Karena kalau misalnya kita ketemu sama bupati, wali kota yang memang kita bangun sama-sama, maka sama-sama membangun. Tapi begitu bicara kembali tupoksi, tentu kita berhadapan sama undang-undang. Di benturan undang-undang kita kalah dong kan gitu pasti. Dan itu yang membuat seolah bahwa ini orang nggak akur rebutan kekuasaan. Sebenarnya bukan tentang itu, Pak. Bukan tentang rebutan kekuasaan atau apalagi proyek ya. Itu mengerikan sekali rebutan proyek. Tapi lebih ke arah bahwa ketika kita turun sebagai kampanye, sebagai wakil, dan bupati kan menjanjikan hal yang sama. Masyarakat kita ini bukan semuanya S2, S3, Pak. Mereka banyak yang nggak lulus SD. SOS malah. Iya, SOS malah. Udah bahaya banget kan itu. Dan di Indramayu pada khususnya, bahwa lama belajar sekolah rata-rata di Indramayu itu nggak lebih dari 12 tahun. Nggak lebih dari 13 tahun deh. Jadi rata-rata di bawah SMP. Terus kita janji, besok kalau saya jadi bupati, coblos nomor 4, wakil bupati, coblos nomor 4, nanti akan ada ini. Ya, mereka kan melihat yang keluar dari mulut kita. Sementara begitu kita punya kewenangan terbatas, tapi kalau mendapatkan power sharing, maka kita punya keleluasan untuk menunaikan. Tapi begitu dibilang bahwa kita kembali ke voksi,
ya itu sama aja kita langsung nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Saya mau itu ya Mas, karena channel ini mencoba menguliti Mas. Iya. Sampai di isu bangsa. Yang bagian pertama, dari informasi yang kami miliki, sebenarnya sebelum Mas Luki Kang Luki jadi tandeman bupati yang sekarang, survei pada saat itu terhadap bupati itu, ini rekam jejaknya ya, rekam jadi itu rendah katanya. Ya. Jadi artinya Mas Luki itu menyumbang, memberi kontribusi pada perolehan suara. Ya. Dan ini sebenarnya saya mau balik, ada dua isu Mas di sini. Ya. Isu yang pertama tuh gini, jangan-jangan dari awal artis yang sudah terkenal tuh dipakai untuk vote getters aja, dan itu kan menghina loh. Ya. Karena nanti kita lacak ya Mas Luki mengenai latar belakang. Itu bagian pertama gitu. Jadi ini apa namanya? Mas Luki itu memberikan lesson learn, pembelajaran. Kadang-kadang artis dipakai itu untuk dimintain supaya mendukung suara saja. Itu bagian yang pertama. Terus yang kedua yang juga sangat menarik dalam memberikan kontribusi itu. Mas Luki kan tidak hanya karena punya kemampuan looking yang bagus, tapi juga memberikan kontribusi pikiran kan. Dan itu sama sekali nggak dihitung sama. Saya rasa bagian daripada kemenangan itu salah satunya adalah popularitas, elektabilitas, terus artileri, logistik dan macam-macam gitu. Mereka punya pasangan ini, Nina Luki punya kelemahan popularitas pada saat itu, kecuali tertopang oleh saya. Jadi kalau misalnya kita bicara bahwa kan saya menang bukan karena popularitas Luki Hakim doang, betul. Tentu populer doang tuh nggak akan bisa menang juga, harus ada rentetan lainnya. Tapi kan bagian daripada itu. Tapi justru popularitas itu adalah wajah di depannya pilkada. Sekarang mohon maaf, Bapak sejenius apapun, pernah profesor apapun, tapi kalau nggak populer, masyarakat mana mau nyoblos? Elektabilitas rendah. Iya. Padahal begitu terpilih, Anda bisa membawa kabupaten ini menjadi Gemah Ripah Rojinawi. Tapi wajah di depan. Jadi memang walaupun saya cuma punya bagian sedikit dari proses pemenangan, hanya popularitas, tapi itu wajah paling depan. Ya kan? Setelah saya mau lanjutin, Mas. Jadi ini saya ya, asumsi saya. Jangan-jangan di benak pasangan Kang Luki ini, sedari awal itu sudah ada ketakutan. Kang Luki ini bisa jadi ancaman. Ya, secara umum bisa seperti itu ya. Artinya saya nggak bisa katakan itu terjadi pada pasangan saya kemarin, tapi secara umum di Indonesia seperti itu. Karena wakil adalah akan mendapatkan benefit apapun dari celakanya bupati. Dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, wakil senang. Dipanggil KPK lebih senang lagi kan gitu loh. Dipanggil KPK. Ya, jadi maksud saya itu kan secara psikologis memang sistemnya membuat seperti itu gitu loh. Sehingga kalau wakil yang tidak begitu pun bupatinya bisa jadi deg-degan. Wah, lu pasti nungguin gua nyemplung nih kan gitu. Ini harus kita mesti menolong bangsa ini. Ini kenapa saya berani punya kesimpulan seperti itu? Karena saya masuk di poin kedua. Apa untungnya melucuti berbagai hak dan kewenangan? Kewenangan itu mungkin sedikit terbatas ya. Ini yang saya baca di media kan gini, Mas Luki. Masa sih sampai infrastruktur yang bisa menopang wakil bupati ini pun tak disediakan? Ajudan nggak ada. Ini saya ini ajudan nggak ada. Yang membantu mengetik nggak ada, Aspri hilang, protokoler nggak ada, satpam di rumah pun hilang, kok dikasih kunci. Ini kan, saya lagi-lagi nggak mau ngomong kata zalim, cuma ini kan terlaluan banget gitu loh. Itu refleksi dari pernyataan saya pertama itu di situ. Seberapa ini sih? Sampai katanya kan terakhir tuh waktu ngomong interpelasi juga kan, surat undangan untuk mengundang Kang Luki oleh Dewan itu tidak sampai, bahkan sampainya terlambat kan. Saya nyampainya lewat media online, saya lihatnya, oh saya besok diundang ya. 12-13 September 2022 apa 2021, tapi itu terjadinya tanggal 2 baru datang surat. Sampai sejauh itu, kalau boleh elaborasi itu apa betul begitu atau ada yang lebih dahsyat lagi? Ya, sebenarnya itu terjadi pada saya seperti itu, benar. Jadi kalau misalnya ini kayak saya tiba-tiba nih punya ajudan, punya Aspri, itu saya bilangnya enggak, ini penipuan, pembohongan publik dan lain-lain, itu bahaya sekali kan. Jadi itu benar adanya. Jadi saya tidak punya ajudan pada awalnya, ada semua, lalu pelan-pelan tidak ada. Jangan nyupir sendiri juga nih. Kebetulan memang saya suka nyupir sih, jadi nggak masalah kan gitu. Kemarin saya ketemu Pak Ridwan Kamil, saya juga ke Bandung, saya nyetir sendiri. Memang karena saya senang nyetir. Jadi
saya kan mendalami, apakah bisa tidak sih kepala daerah, wali kota, bupati itu ngambil hari itu? Itu bisa dilakukan. Tapi benar atau salah, kalau tentang peraturan salah. Karena kan itu hak yang melekat. Kalau kita katakan bahwa ajudannya wakil bupati ini kan ASN yang harus punya karir, ya nggak apa-apa, silakan saja diangkat karirnya, mau dijadikan presiden boleh, sekjen PBB juga boleh, atau mungkin jadi sekjennya antar galaksi silakan. Tapi kan harus ada penggantinya kan? Kalau misalnya seorang lurah diangkat jadi camat, ya terus lurahnya mesti diisi dong. Jadi kalau ada ajudan saya yang diangkat ke atasan menjadi pangkat lebih tinggi, kenapa tidak ada pergantian? Saya mendalami lewat DPRD, saya tanya ke DPRD. Saya malahan waktu itu karena saking gemesnya saya sampai saya tantang 50 anggota DPRD untuk debat. Bukan debat pukul-pukulan, debat kasar, tidak. Debat retorika sama beda anggaran. Ada tidak dianggarkan? Tidak. Kata DPRD dianggarkan. Lah kalau gitu berarti kita mesti lihat manajemen di pendopo, manajemen di kabupaten itu kan itu. Karena dulu kan justru anggota dewan mengatakan ini performan Mas Luki, Kang Luki ini payah. Tapi begitu itu yang keluar, Kang Luki marah, nantang berdebat. Tapi setelah berdebat, diskusi terus ketahuan kan ada masalah, kemudian akur kan pada saat itu. Nah, yang saya mau bilang gini, Kang Luki, ini kan ada hak protokoler, ada hak seperti itu. Itu tidak diberikan. Tapi uang itu ada. Saya khawatir ada isu korupsi di situ. Kita mesti lihat serapan anggaran seperti apa, dan saya tidak punya kewenangan untuk mengaudit. Iya kan? Serapan anggaran berapa dalam 2 tahun ini? Kan saya bisa tunjukkan bahwa serapan anggaran, bukan serapan ya, jadi yang dianggarkan. Maaf, ini sebenarnya saya buka 1 detik. Jadi teman-teman, Kang Luki kesini udah nyiapin bahan. Ini bahan dasar saja. Untuk menunjukkan bahwa dia prepare. Ini bahan dasar saja bahwa misalnya kita lihat ya. Ini. Misalnya kan nanti bahan bisa dikirim ya, Kang? Iya. Misalnya pelaksanakan APBD tahun 2022. Administrasi keuangan, operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah 200 juta kecil. Terus abis itu ada medical check up 15 juta. Dan ada lagi penyediaan rumah tangga mencakup makan dan minum sebesar 500 juta dan wakil kepala daerahnya 483. Per tahun ya? Per tahun. Tapi ini dijumlahkan. Jadi per tahun untuk makan minum 483 juta makan minum. Itu di atas sudah dapat loh tadi yang sekitar 194 juta. Belum lagi kegiatan protokol ya. 1 miliar. Ini protokol mesti kita lihat. Habis itu administrasi keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah 1 miliar lagi. Terus penyediaan pakaian dinas 260 juta. Saya mau nanya lagi, kapan saya dapat baju lagi? Kan saya waktu itu dapat di tahun pertama waktu itu. Penyediaan dana penunjang sampai 870 juta. Jadi kalau ditutup, terus dibagi 12, terus di divide lah, misalnya kayak bupati 70, wakil 30 misalnya kan gitu. Itu ketemu di angka 200 per bulan. Nah pertanyaan saya kan, ada uang yang masuk ke rekening saya, tapi ada kegiatan-kegiatan itu yang terserap atau tidak. Nah saya kemarin tanya sama DPRD, terserap atau enggak? Bahkan DPRD, salah satu anggota DPRD nanya sama saya, Pak Wabub, selama menjabat hanya mendapatkan 3 kali kunjungan, 3 kali perjalanan dinas. Iya 3 kali. 3 kali. Pertama waktu itu ketemu sama Pak Gubernur, satu lagi ketemu sama Bupati Bandung Barat, dan satu lagi apa? Hanya 3, iya. Kok bisa? Loh, jangan tanya kok bisa. Anda kan anggota dewan yang menganggarkan, tinggal panggil saja inspektoratnya untuk lihat. Saya bukan BPK, kalau saya BPK akan saya cek kan gitu loh. Itu sebabnya tadi saya bilang ada isu korupsinya nggak di situ, karena ini bukan sekedar ada di dalam perencanaan, tapi juga serapan, dan apakah serapannya itu memang sesuai dengan apa yang diaturkan ya, yang dikemukakan. Dan kita cek lagi nanti, ketika kan saya bilang nih kemarin ada makan minum tuh bisa sampai 100 juta. Lalu ada bagian keuangannya bilang, enggak kok 35 juta itu pun tidak bisa diambil cash gitu, karena serapan. Nah, saya akan tanya lagi, kita lihat benar nggak selama dari Agustus tahun lalu sampai sekarang itu ada nggak serapannya? Karena saya tidak pernah terima tamu dari bulan Agustus itu bulan. Jadi saya kalau pakai bahasa di hukum tuh ada indikasi kuat penggunaan uang itu tak terserap, tapi bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, itu yang menjadi masalah besar. Cuman saya mau bilang begini, Kang Luki waktu nyalon itu kan pasti mempelajari juga kan Indramayu.
Dan dalam observasi awal, Indramayu sebenarnya ini kan dahsyat. Iya. Sebenarnya dahsyat karena dia dengan Kertajati dekat, dengan pelabuhannya kan Patimbang juga dekat. Terus udah gitu dia ada minyak di situ. Iya, Pertamina itu salah satu terbesar di Indonesia, salah satunya di situ Balongan. Ada Balongan di situ. Jadi maksud saya itu Indramayu sebenarnya bisa menjadi center par excellence di Jawa Barat dengan kekayaan alamnya itu. Iya. Tapi masyarakatnya pendidikannya di bawah 13 tahun. Satu itu. Jadi artinya kemampuan kepala daerah untuk menggenjot sektor pendidikan dengan kekayaan alam yang dia milikinya itu jadi tanda tanya. Jangan-jangan kesehatan juga gitu. Jangan-jangan infrastruktur dasar juga bermasalah seperti itu. Kalau Anda melihat situasi kayak gitu, bayangkan itu jadi bupati dan waktu kemarin kampanye itu sebenarnya apa yang bisa digarap di Indramayu? Saya gemes banget sama Indramayu. Kenapa Indramayu tidak bisa maju? Kalau bahasa anak muda bukan gemes banget kan? Apa itu? Gemes bingit. Gemes bingit gitu. Udah karena gini, saya lihat Indramayu itu bukan sesuatu yang penuh dengan jurang dan gunung. Terus letaknya di ujung Indonesia, enggak, deket. Berapa jam ya dari Jakarta? Dari Jakarta 3,5 jam sampai. 3 jam. Dari tol itu cuma sekitar 40 menit nyampe. Lautnya terpanjang, pantainya terpanjang di Pulau Jawa ini. Terus dia punya minyak. Terus dia punya gas. Terus dia punya Kertajati, airportnya besar itu di sebelah, nempel sama Indramayu secara geografis dekat. Administrasinya memang Majalengka, Patimban itu nempelnya sama Indramayu, tapi administrasinya memang ke Subang. Punya PLTU. Udah gitu terus dia akan dibangun petrokimia. Oke, petrokimia belum dibangun, kita skip dulu ya. Cadangan beras paling banyak di Indonesia tuh 2. Di Makassar sama di Indramayu. 1, berapa juta. Jadi memang surplus. Berasnya tuh banyak. Banyak petani di sana ya? Banyak petani. Dan nelayan se-Indonesia paling banyak salah satunya dari Indramayu. Dan mereka harus bongkar kapal ke Jakarta karena di sana tidak ada pelabuhan ikan yang mumpuni. Jadi saya pikir bahwa this is the sleeping giant. Exactly literally bahwa kan kita suka muji-muji daerah masing-masing ya di seluruh Indonesia. Ini adalah raksasa tidur. Enggak, susah memang membangun daerah kamu karena jauh. Tapi ini sangat mudah untuk maju. Orangnya banyak, UMR-nya masih rendah. Terus habis itu tanahnya rata, mau bangun jalanan, bawa aspalnya gampang. Jadi bahwa aneh sekali kalau Indramayu itu nggak maju. Apa kendalanya? Saya menanya apa kendalanya Indramayu nggak maju itu apa? Nggak ada. Nggak ada letak kayak geografis, tidak. Pelaut kalau kita mau bawa batu bara, tongkangnya bisa langsung masuk. Gubernurnya paham nggak? Saya rasa Pak Ridwan Kamil pasti tahu lah, mungkin ya gitu, pasti tahu lah gitu. Cuma kan beliau pasti ngurusin kabupaten kota. Sampai lupa dengan Indramayu itu ya. Itu sebabnya ada gunanya bupati kan, untuk itu sebenarnya. Makanya ketika saya diajak untuk ke sana membangun rumah ibu saya, karena ibu saya orang Indramayu, makanya saya semangat. Lalu semangat ini sangat berapi-api. Kenapa? Karena saya punya bayangan bahwa seandainya APBD Indramayu nggak mampu pun kita bisa tarik APBN. APBN bisa dengan dana alokasi khusus, dengan program-program lain. Saya pernah di DPR RI, jadi saya tahu. Nah, jadi maksud saya bahwa dana bagi hasilnya juga gede itu ya, pajak bagi hasil. Betul, pajak bagi hasil besar. Jadi nggak ada alasan untuk nggak maju. Tapi kan kembali lagi bahwa itu semua di tangan bupati. Dan tidak boleh jealous saya nggak boleh jealous akan hal itu. Karena memang sudah tahu dari awal kan kamu memang mau jadi wakil. Betul, makanya kita mau bangun sama-sama. Maka ketika saya mau berbuat ini saya nggak tahu apakah karena mentok atau memang dipentokkan kan gitu. Tapi kalau dibilang bahwa kembali ke tupoksi masing-masing, ampun DJ, karena memang ya maksudnya apa tuh ampun DJ? Ya itu kalau orang lagi kenceng itu ampun DJ gitu loh udah. Jadi kayak memang udah nggak bisa berbuat apa-apa karena memang undang-undang. Makanya saya juga dapat pesan dari teman-teman para wakil kepala daerah yang lainnya bahwa Mas, ini momen yang tepat untuk dua pilihannya, diilangin aja yang namanya wakil atau diberikan hak yang formalitasnya jelas ya, yang tugas yang jelas gitu loh. Apakah mau direvisi undang-undangnya atau dari Kemendagri mengeluarkan peraturan yang lebih detail tentang tupoksinya si wakil ini. Itu saya mau tanya di pernyataan ini. Saya mau dari pernyataan ini saya mau simpulin gini, Kang. Gila ya. Ini it is the real giant sleeper. Iya. Dan kalau melihat itu, saya ngelihat Mas Luki mampu mengabstraksi dan merekonstruksi bahwa daerah ini sebenarnya bisa menjadi dahsyat. Sedikit tambahin boleh nggak? Sedikit ini. Ya, Bayangin di Indramayu itu kan ada airport tuh di Kertajati nempel. Udah ada namanya embarkasi haji tuh yang rencana dari embarkasi haji. Jadi maksud saya kita tinggal
minta tol ditarik sampai ke Jatibarang itu bukan hal yang susah kok. Lawang kita sering ngobrol sama Menteri PUPR waktu zaman dulu kan, artinya kayak Pak tolong dong tolong ditambahin, itu mudah seperti itu. Terus kalau misalnya memang udah begitu, saya rasa Kerawang akan ketar-ketir sama Indramayu. Kenapa? Karena UMR-nya di Kerawang udah tinggi. Indramayu masih rendah. Masih daya saingnya lebih dan ini kita ya. punya ada airport, ada pelabuhan, ada Pertamina. Lu jangan takut sama minyak karena minyak ada. Juga. Dan semua kawasan industri itu mereka akan tanya gasnya bagaimana. Gasnya ada banyak. Kita ngebor kalau dalam di Indramayu itu keluar gas. Jadi bahwa terus listriknya bagaimana? Ada PLTU, ada 2 lagi. Jadi maksudnya kayak Anda nggak mungkin nggak bisa membangun Indramayu. Nggak usah pinter lah jadi bupati. Bupati yang wajar saja. Ini Indramayu maju. Apalagi kalau bupatinya pinter. Dan punya hubungan yang baik dengan secara politik ya. Dengan DPR RI, dengan gubernur, dengan presiden. Ini maju ini Indramayu. Kata kuncinya nggak usah pinter jadi bupati Indramayu dan pasti bisa bikin sukses. Kalau bupatinya itu tidak bisa bikin sukses, maka bupati itu bukan nggak pinter. Ya. Bukan nggak pinter. Saya juga nggak bilang sebut. Maksudnya nyungsep itu namanya itu. Karena nggak ada reason untuk itu. Sekarang saya tanya, saya sampai challenge kok beberapa teman-teman di sana. Apa sih kendalanya Indramayu? Stuntingnya tinggi nggak sih? Sempat tinggi waktu itu. Saat ini sudah mulai menurun. Saya tidak tahu datanya, saya hanya baca di berita karena saya tidak pernah diberi data. Tapi saya rasa bahwa kita bisa cek secara real. Gini ya, saya nggak bisa bilang kalau laporan orang bisa saja bisa membuat laporan bagus. Tapi real itunya betul nggak ya? Gitu. Oke. Nah, sebenarnya yang saya mau ngomong dari penjelasan Kang Luki ini, Kang Luki mampu mengabstraksi dan merekonstruksi bisa melakukan sesuatu. Ini ciri-ciri sebenarnya, ciri-ciri orang yang punya pengetahuan dan dia juga menggunakan logiknya untuk bisa membangun sesuatu. Tapi kemudian demi kewarasannya itu dia merelakan ya untuk mengikhlaskan jabatannya itu yang kemudian ada kalimat itu, saya takut dihisap atau takut di apa itu kesadaran yang muncul bagaimana tuh Kang? Begini, saya tidak seheroik itulah gitu loh. Saya juga berlumuran dengan dosa. Tapi kalau saya cuma bohongin satu orang kan, kalau orang yang dibohongin ini ridho kan selesai kita. Tapi kalau kita bohongin 2 juta orang, yakin 2 juta orang mau ngampunin saya. Jadi di sana ada kebohongan struktural gitu. Kebohongan yang jelas saya nyatakan adalah bahwa visi misi ini kalau tidak terlaksana berarti apa namanya? Bohong kan? Iya. Visi misi ini kan akan menjadi RPJMD, jadi rencana pembangunan jangka panjang daerah itu kan itu. Visi misi dengan 99, visi misinya mulia, bagus, kita tidak boleh hina visi misi ini, tapi ini harus bersama dengan kinerja dan koneksi yang luar biasa. Jadi bukan cuma kerja sendiri karena bupati, wakil bupati sendiri tidak mungkin mampu mewujudkan ini tanpa kinerja bersama legislatif. Legislatifnya itu DPR RI dan lain-lain. Dan kita sama-sama tahu, bisa dibuka datanya, di tahun pertama sudah ada namanya interpelasi. Interpelasi itu adalah sama dengan kegagalan politik, komunikasi politik, bukan? Sampai DPR-nya bertanya secara formal, kenapa ini tidak tercapai? Kenapa ada PLT yang begitu lama? Kenapa hubungan bupati dengan wakil bupati? Kenapa wakil bupati tidak berdayakan? Itu yang nanya bukan saya loh. Itu DPRD, representasi daripada rakyat. Kenapa APBD tahun lalu tidak disahkan? Plus tahun ini tidak disahkan. Saya di sini tidak sedang menjelekkan personal, tapi saya lihat bahwa ada sesuatu hal yang perlu kita benahi bersama. Dan selama saya menjadi wakil bupati, saya tidak bisa melakukan kritik secara formal. Kritiknya ya kritik masukan saya, tapi artinya bahwa saya bupati dan wakil bupati adalah satu kesatuan. Ketika ada tidak setuju, maka saya melakukan autokritik. Ketika autokritik tidak bisa berubah, maka pilihannya adalah Anda diam, makan gaji buta, atau Anda keluar sehingga Anda bisa melakukan kritik demi kebaikan bersama. Ini bukan kritik personal. Dan apa yang dilakukan Mas Luki itu bagian dari sikap integritas, Mas. Walaupun harganya mahal, Pak. Ya, pasti mahal. Dan saat kehilangan potensi ekonomi besar sekali, Pak. Tapi Anda, yang saya lihat nih, Kang Luki, banyak orang yang bersimpati. Alhamdulillah. Itu kompensasi yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah. Itu jauh lebih dahsyat. Itu penting itu. Nah, sekarang kita ngomong yang tadi saya janjiin itu. Ada problem sistematik dan struktural di dalam sistem kepemerintahan daerah kita, di mana bupati itu cuma betul-betul jadi ban serep banget. Wakil bupati ya. Wakil bupati, jadi ban serep banget gitu loh.
Dan dengan seperti itu sebenarnya ini justru tidak menguntungkan bagi untuk rakyat dan untuk daerah itu sendiri kan sebenarnya. Ada usul di situ tadi. Kemarin kan orang bilang, kenapa keluar-keluar tentang pendapatan wakil bupati, Bo? Ya diem aja. Begini, kenapa saya ngomong? Saya ingin memberitahu bahwa betapa banyaknya loss, financial loss yang terjadi sama masyarakat. Kan masyarakat bayar pajak. Lalu membayar orang ini misalnya sebagai wakil bupati, wakil gubernur, ataupun wakil wali kota. Ketika tidak diberdayakan, maka orang ini tetap mendapatkan benefit finansial, mendapatkan segala fasilitas, dan mendapatkan tadi tunjangan-tunjangan, tapi dia tidak bekerja. Dengan indikator kinerja yang rendah, yang nggak ada. Sulit diukur, Pak. Karena kan wakil bupati itu sulit diukur, kerjanya dari mana, absensi juga nggak ada kan gitu. Tapi dia mendapatkan segala benefit. Sampai akhirnya saya gambling nih. Saya nggak datang 1 bulan di Indramayu, bulan Januari tahun ini nih, saya nggak datang 1 bulan. Saya masih tetap terima tunjangan ini, tunjangan itu. Namanya macam-macam, Pak. Terus sampai terakhir kemarin dapat uang lagi 40 juta lagi, di-scan lah dari Dinas Kelautan sebagai koordinasi. Saya tidak mengkoordinasi apapun, saya nggak kerja apapun, saya nggak mengamati apapun, saya bahkan di Jakarta secara fisik, saya tetap terima itu. Yang rugi siapa? Rakyat. Saya untung. Saya bodoh, Pak, karena dapat uang gaji tidur, makan tidur begitu. Maksudnya kayak gaji buta. Tapi maksud saya gini, bahwa ini perlu dibenahi. Kalau misalnya nggak ada wakil, ada sekda kok. Sekda itu kan mengerti secara pemerintahan. Dia kan ASN tertinggi di daerah itu. Jadi kalau bupatinya berhalangan, sekda saja sudah. Nggak usah wakil. Kecuali wakil punya fungsi yang tidak bisa digantikan oleh sekda. Jadi dari sisi ini, revisi undang-undang pemerintahan daerah itu sudah mendesak sekali. Berikan fungsi otoritas, hak dan kewenangan yang jelas pada wakil, atau tiadakan sama sekali. Terus ketiga, dengan begitu kita sedang melakukan efisiensi terhadap anggaran. Oke, itu menarik. Jadi artinya ini ada PR besar, dan kasus seperti Kang Luki ini bukan tidak mungkin terjadi di seluruh daerah. Saya ini tidak terlalu menderita, Pak. Saya cuman sedang komplain saja. Tapi yang lebih menderita banyak, Pak. Teman-teman saya wakil-wakil di sana sampai ada yang benar-benar secara itu digembok. Kalau saya kan kantornya nggak digembok lah. Cuman kantornya nggak ada orang. Nggak digembok, cuman dikasih kunci sama gembok aja. Digembok. Ada yang benar-benar sampai benar-benar listrik rumah dinasnya nggak dibayar. Kalau saya masih dibayar rumah dinas. Jadi mereka menderita. Jadi saya rasa bahwa tapi ada yang mereka menderita sampai tetap diam karena paling nggak sama dia menikmati penderitaannya sambil mendapatkan keuntungan dari penderitaannya itu. Oke, teman-teman, saya mau menutup dengan gini. Kang Luki mengambil jalan yang tidak diambil kebanyakan orang. Dia membuka informasi ini bukan untuk keuntungan dirinya, tapi ada kepentingan kemaslahatan yang jauh lebih besar yang ingin ditunjukkan melalui proses pembelajaran ini. Dari pernyataannya, kemampuan dia memberikan informasi dan memberikan ilustrasi, dia bisa menjadi calon pemimpin daerah yang akan datang. Kita doakan mudah-mudahan walaupun mengundurkan diri jadi wakil bupati, bukan berarti menutup diri untuk menjadi kepala daerah di kemudian hari kalau memang dikehendaki oleh rakyat dan diridhai oleh Allah. Teman-teman, saya mau tutup sampai di sini. Inilah obrolan kewarasan dengan orang yang menjaga kewarasannya karena ingin memiliki integritas dan meninggalkan legacy bagi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.